Kita tahu bahwa otak adalah pusat atau komando dari tubuh, dan bukan hanya tubuh, hidup kita juga. Jika otaknya itu berjalan dengan baik, maka tubuh akan merespon perintah otak dengan baik pula. Begitupun dengan kehidupan seseorang. Nah, kita biasa mendengar bahwa wah, ini dia adalah otak dari kejadian itu, atau dia dalang dari sebuah peristiwa tersebut. Itu artinya otak menjadi sesuatu yang diasosiasikan sebagai hal yang sangat penting. Misalnya pula dalam chip, ketika kita berbicara tentang gadget, chip disebut sebagai otak karena chip itu menjalankan sebuah pemrograman. Begitu pula dengan tubuh kita itu dijalankan oleh otak kita. Nah, kalau kita misalnya sering melakukan perawatan pada tubuh kita, pada wajah kita, atau bahkan pada mobil kita, kendaraan kita. Terus kenapa kita tidak melakukan perawatan pada hal yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu otak kita? Kita biasa pergi ke salon untuk merias wajah, untuk menata rambut, atau mungkin kita juga pergi ke bengkel tertentu untuk memperbaiki mobil, tetapi kita abai dalam merawat, melakukan terapi, dan memperbaiki cara berpikir kita. Nah, sudah saatnya kita melakukan terapi berpikir kritis. Nah, berpikir kritis sendiri ini adalah bagaimana kita menilai seluruh hasil pikiran kita. Bahwa berpikir adalah satu hal, tetapi berpikir kritis adalah hal yang lain. Nah, lebih lanjut, gimana sejarah berpikir kritis itu bermula? Nah, seperti yang disebutkan tadi, bahwa berpikir kritis itu adalah menilai kembali hasil pikiran kita. Kalau berpikir kan proses kerja akal, dalam hal ini akumulasi dari sensasi, persepsi, dan memori. Sementara kritis, kalau kita rujuk ke dalam akar bahasanya atau secara etimologi, itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya kritikos. Kritikos itu artinya menilai. Sehingga berpikir kritis adalah menilai seluruh hasil pikiran kita, bahwa apa yang sudah kita pikirkan, yang kita yakini selama ini, belum tentu benar. Nah, adapun sejarah berpikir kritis ini dapat kita tarik sejauh pemikiran Yunani klasik. Dalam hal ini Socrates ketika ia mempertanyakan kebenaran eksternal atau kebenaran di luar diri. Kemudian berturut-turut itu dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Plato, dan lebih lanjut ditekstualisasi dan sistematisasi oleh Aristoteles. Sehingga Aristoteles disebut pula sebagai bapak ilmu logika. Nah, pada abad pertengahan, tepatnya di Roma, di zaman pencerahan Kristen, Thomas Aquinas selaku pendeta dan filosof menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles dan mensintesiskan dengan ajaran Kristen. Sehingga ia mengeluarkan buku yang berjudul Summa Theologia yang meramu prinsip-prinsip berpikir kritis menggunakan pendekatan agama. Lebih lanjut, misalnya di dalam kejayaan Islam, kita mengetahui bahwa transliterasi seluruh ajaran Yunani itu pertama kali dilakukan oleh Hunain bin Ishaq. Puncaknya pada pencerahan Islam, yaitu ketika Andalusia sebagai pusat pemikiran Islam, dalam hal ini digawangi oleh Ibn Rushd, juga mengomentari pemikiran-pemikiran Aristoteles dan pemikiran Yunani lainnya. Nah, bagaimana dengan zaman Eropa modern? Zaman Eropa modern yang biasa kita kenal dengan Renaissance itu juga menerapkan berpikir kritis. Dalam hal ini diawali oleh Sir Francis Bacon dan kemudian Rene Descartes. Rene Descartes pernah berkata bahwa cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, makanya Rene Descartes juga disebut sebagai bapak filsafat modern. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Dalam konteks Indonesia, kita mengenal ada buku Madilog, yaitu Materialisme Dialektika Logika yang dikarang oleh salah satu pendiri bangsa kita, yaitu Tan Malaka. Nah, lebih lanjut, di abad 20, transisi abad 21, kita kemudian mengenal banyak buku-buku pemikiran atau buku-buku berpikir kritis dan buku logika yang ditulis misalnya oleh Mundiri, ataupun ringkasan logika muslim oleh Hasan Abu Ammar. Nah, bagaimana kemudian mengidentifikasi seseorang itu telah berpikir kritis, atau kita mau mengidentifikasi diri kita sendiri, kita sudah menerapkan critical thinking atau belum? Nah, ini beberapa verifikasi yang dapat kita lakukan. Pertama, jika kita telah mendapati diri kita itu menjadi lebih bergantung pada penalaran daripada emosi kita, maka kita sudah disebut sebagai pemikir kritis. Yang kedua, jika kita merasa nyaman mengevaluasi setiap perspektif, bukan hanya dari satu sudut pandang saja, maka kita disebut sebagai berpikir kritis. Yang ketiga adalah jika kita mendapati diri kita telah berpemikiran terbuka, dalam hal ini ketika orang lain menceritakan kisah mereka dari sisi mereka, dari sudut pandang mereka,
kita juga disebut sebagai pemikir kritis. Yang keempat, jika kita merasa nyaman menerima bukti, temuan, dan penjelasan baru bahkan setelah menjalani evaluasi terhadap suatu masalah yang justru bisa saja bertentangan dengan keyakinan kita disebut berpikir kritis. Yang kelima, jika kita menerima gagasan untuk menilai kembali informasi yang diterima, kita juga disebut berpikir kritis. Yang keenam, jika kita dapat mengabaikan bias dan prasangka pribadi kita atau kemungkinan kita menipu diri kita sendiri, kita disebut berpikir kritis. Yang ketujuh, jika kita mendapati diri kita terbuka pada berbagai pilihan atau alternatif solusi, kita juga disebut berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah jika kita tidak menyerah pada godaan untuk membuat kesimpulan dan penilaian yang terburu-buru, maka kita juga disebut sebagai berpikir kritis. Jadi stop untuk menilai berpikir kritis itu hanya pada aspek-aspek yang nyinyir dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana kita kemudian menerapkan langkah-langkah dari berpikir kritis. Nah, langkah-langkah berpikir kritis atau yang saya sebut sebagai pilar berpikir kritis itu ada 5. Yang pertama adalah kita harus mempertanyakan suatu masalah dengan berpikir kreatif. Jadi kita harus bertanya dengan konsep out of the box atau bertanya di luar dari pakem-pakem yang telah tersedia. Karena kualitas sebuah pemahaman itu ditentukan dengan kualitas sebuah pertanyaan. Makanya kami menyebutkan bahwa beritahu saya apa yang Anda ingin tanyakan, maka saya akan memberitahu Anda orang macam apa Anda. Langkah kedua dari berpikir kritis adalah menilai suatu masalah dengan berpikir evaluatif. Kita harus menilai apakah ini sudah benar, apakah ini salah, baik itu datang dari orang lain maupun datang dari pemikiran sendiri. Langkah yang ketiga dari berpikir kritis adalah mengurai suatu masalah dengan berpikir analitis. Berpikir analitis adalah merinci atau mengurai suatu permasalahan menjadi bagian-bagian terkecil dan mencari relasi antar permasalahan tersebut. Yang keempat adalah mengatasi suatu masalah dengan berpikir logis. Kita melakukan reasoning atau penalaran, baik itu penalaran yang sifatnya deduktif, induktif maupun analogi. Dan langkah terakhir dari berpikir kritis adalah kita mengambil keputusan atas suatu masalah dengan berpikir solutif. Kita mengumpulkan berbagai macam solusi dan kemudian menerapkan mana solusi yang paling bijaksana, bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek tapi jangka panjang, dan bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok tapi untuk kepentingan yang lebih menyeluruh. Nah, terakhir, izinkan saya menutupnya dengan apa sih manfaat berpikir kritis itu. Mari kita memasuki pendapat-pendapat seorang pemikir kritis tentang manfaat dari berpikir kritis. Dan saya akan meramunya dengan menyesuaikannya dengan pilar-pilar berpikir kritis tadi. Yang pertama adalah dengan kita mempertanyakan suatu masalah dengan berpikir kreatif, maka tentu kita dapat memecahkan suatu masalah dengan berbagai cara, bukan hanya pada satu cara tertentu. Manfaat yang kedua, dengan menilai suatu masalah atau berpikir evaluatif, maka kita tidak akan mudah tertipu, baik itu oleh orang lain, misalnya hoax, manipulasi, atau perilaku-perilaku penipuan lainnya, maupun tertipu oleh diri sendiri, yaitu melalui bias kognitif dan paralogisme atau fallacy yang mengidap kita. Manfaat ketiga, kita dapat mengurai suatu masalah dan berpikir secara analitik yang pada gilirannya akan memperdalam pemahaman kita, karena kita akan menspesifikasi suatu masalah tertentu. Yang keempat, kita dapat mengatasi suatu masalah dengan berpikir logis, yaitu membuat argumen. Seperti yang dijelaskan tadi, baik itu argumennya deduktif, induktif maupun analogi. Dan yang terakhir adalah kita dapat mengambil suatu keputusan atas suatu masalah dengan berpikir solutif, yaitu kita dapat bijaksana dalam mengambil suatu keputusan.